Selamat pagi adik-adik. Udah pada mandi? Kalau belum pada mandi, mandi cepetan. Cepet mandi, Ya. mandi. Kita mau mulai ibadah kita, walaupun secara online, tapi adik-adik harus selalu ikut ya. Adik-adik mari berdiri. Kita awali ibadah kita dengan lagu Mars PA. Adik-adik, sebelum kita berdoa pembukaan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 214, Yesus Memanggil. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai ibadah ini. Sertai kami Bapa dari awal sampai akhir ibadah ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik silakan duduk. Oke? Sekarang kita sebelum sampai ke firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Dari lagu apa ya Kamelki? Dari Kidung Ceria 223, Tuhan Memanggil Aku. Tuhan kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu membimbingku, aku siap mendengar.
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan minggu ini yang dibawakan oleh Kak Sherin. Kak Sherin, sini. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih Carlos, terima kasih Kak Melki. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami ya Tuhan, berikan kami kesiapan yang baik untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji kekal, amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Adik-adik, nanti untuk kata-kata yang tercetak keluar akan Kak Sherin baca. Untuk kata-kata yang tercetak ke dalam, adik-adik baca ya. Kak Sherin persilakan untuk berdiri. Kita mulai. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran itu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, Janganlah engkau menurut. jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan, Di depan mata segala yang disayang. padahal mereka menghadang darahnya sendiri. Dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap. Yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Adik-adik, kita akan dengarkan cerita yang berikut ini. Adik-adik, ada 2 ekor tikus yang tinggal dengan ibunya di sebuah gudang tua milik seorang petani. Dengan kasih sayang, siang malam ibu tikus menjaga dan merawat Ucu dan Uci. Ibu tikus selalu menasihati Ucu dan Uci untuk selalu hidup bersama, berbagi dan saling menasihati. Ibu tikus mengajar Ucu dan Uci untuk mencari makan. Ibu tikus, Ucu dan Uci pergi ke suatu tempat di belakang gudang tua itu. Tempat itu adalah tempat pembuangan sampah. Di sana terdapat banyak sisa makanan. Dengan langkah perlahan dan sangat hati-hati, ibu tikus mendekat dan mengambil makanan-makanan sisa yang ada di situ. Sementara Ucu dan Uci memperhatikan dari jauh. Ibu tikus mengambil sisa-sisa ayam dan roti. Setelah ibu tikus merasa sudah mengambil dalam jumlah yang cukup untuk mereka bertiga, maka ia membawanya ke tempat Ucu dan Uci berada. Kemudian ibu tikus, Ucu dan Uci pun makan dengan lahapnya. Melihat Ucu dan Uci terlihat lapar, akhirnya ibu tikus pun berhenti makan dan hanya memperhatikan Ucu dan Uci makan. Ibu tikus, Ucu dan Uci hidup dengan damai karena tidak bosan-bosannya ibu tikus menasihati Ucu dan Uci. Ambillah makanan di tempat seperti ini ya nak, karena makanan di tempat ini tidak akan membuat mereka marah. Adik-adik, hingga Ucu dan Uci pun tumbuh dewasa, saatnyalah ibu tikus untuk pergi meninggalkan Ucu dan Uci agar bisa mandiri. Ucu dan Uci terlihat sedih karena ditinggal ibunya. Tetapi itulah binatang. Apabila anaknya sudah dewasa, maka ibunya pun pergi meninggalkannya. Kini Ucu dan Uci hidup sendiri tanpa ibunya lagi. Ucu dan Uci selalu mengingat pesan ibunya untuk selalu bersama, berbagi dan saling menasihati. Ucu dan Uci sudah pintar mencari makanan sendiri. Ucu maupun Uci selalu berbagi apabila mendapatkan makanan. Kalau Ucu sedang sakit, Ucilah yang mencari makanan buat Ucu. Begitu pula sebaliknya. Kalau Uci yang sakit, maka yang mencari makan Ucu. Waktu pun berlalu. Ucu dan Uci selalu bersama dan sangat bahagia. Pada suatu hari,
Ucu dan Uci sedang bermain. Tiba-tiba mendengar Patani marah-marah karena makanan hilang di dapur mereka. Dalam marahnya, Patani terlontar untuk membuat perangkap agar dapat menangkap tikus itu dan akan ditaruh ke kolong lemari. Ucu dan Uci mendengar dan mengetahui kalau Patani membuat perangkap di kolong lemari, sehingga Ucu dan Uci tidak berani mendekat. Ucu dan Uci hanya mencari makanan yang sudah dibuang Patani. Mereka ingat betul pesan ibunya untuk tidak mengambil makanan yang ada di dalam rumah Patani. Suatu ketika, ada tikus yang mencoba untuk mengambil makanan di atas meja, tetapi terlihat oleh Ucu dan Uci. Ucu dan Uci pun menasihati untuk jangan mengambil makanan dari atas meja itu, karena di situ ada perangkap yang dibuat oleh Patani. Ucu dan Uci melihat tikus itu sangat kurus dan sangat lapar, sehingga Ucu dan Uci menyuruh tikus itu untuk bersembunyi dulu dan akan dicarikan makanan. Tikus itu menuruti kata Ucu dan Uci. Ucu dan Uci lantas pergi untuk mencari makanan buat tikus yang kelaparan itu. Sesaat kemudian, Ucu dan Uci datang membawa makanan dan memberikannya pada tikus itu. Makanan yang dibawa Ucu dan Uci pun dimakannya, sehingga tikus itu sudah tidak kelaparan lagi. Tikus itu merasa senang karena ada yang baik padanya. Kemudian, tikus itu menanyakan nama Ucu dan Uci. Setelah dijawab oleh Ucu dan Uci, tikus itu pun terkejut. Ternyata tikus itu adalah ibu mereka. Ibu yang sejak kecil selalu membimbing Ucu dan Uci untuk baik pada sesama. Ibu tikus pun merasa terharu pada Ucu dan Uci karena masih selalu mengikuti nasihat ibunya. Kemudian mereka berpelukan dan ketiganya meneteskan air mata. Nah, adik-adik, seperti ibu tikus yang selalu menasihati Ucu dan Uci, demikian juga Raja Salomo. Raja Salomo juga menasihati anak-anaknya dan anak-anak lain juga. Adik-adik mau tahu nggak apa yang selalu dikatakan Raja Salomo kepada anak-anaknya? Raja Salomo, adik-adik selalu mengatakan begini. Anak-anakku, kalian semua harus belajar mendengar apa yang dikatakan ayahmu. Jadi adik-adik harus belajar mendengarkan apa yang dipesankan ayah atau papa di rumah. Papa kita sangat menyayangi kita. Karena itu, papa mengingatkan kita tentang perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan. Adik-adik, ternyata kalau di rumah, mama yang lebih banyak menegur kita. Ya, itu karena mama melakukan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik dalam rumah. Karena Raja Salomo mengatakan bahwa mama juga harus ikut mengajar kita. Jadi kita harus mendengar bukan hanya apa yang dikatakan papa, tapi juga mama. Kalau mungkin di rumah adik-adik ada opa atau oma, kalian juga harus mau mendengar apa yang diajarkan mereka ya. Karena Tuhan mau memakai mereka untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada kita. Adik-adik, pada saat kita ditegur papa atau mama di rumah, mungkin ada di antara adik-adik yang nangis dan berpikir bahwa papa mama tidak sayang sama adik-adik, atau mungkin juga ada yang marah, bahkan mungkin ada adik-adik yang malah melawan atau membantah. Nah, adik-adik, sebaiknya kita tidak bersikap seperti itu ya. Kalau kita ditegur, itu karena papa mama tidak mau kita melakukan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayo, adik-adik sendiri suka menjadi anak-anak iblis atau jadi anak-anak Tuhan? Pasti dong kita semua mau jadi anak-anak Tuhan, kan? Lagi pula adik-adik, papa, mama memberi ajaran yang baik kepada adik-adik. Karena ternyata di luar sana, di luar rumah, banyak yang suka mengajak adik-adik untuk melakukan yang tidak baik. Lihat aja teman-teman adik-adik di sekolah atau mungkin teman-teman di dekat rumah kita. Ada saja di antara mereka yang suka berbuat yang tidak baik. Ada yang suka pukul temannya, yang suka mengejek temannya, yang suka pergi dari rumah tanpa pamit sama orang tua, yang suka ngajak kita main terus dan tidak belajar, yang suka melawan papa mamanya. Nah, adik-adik, kita tidak boleh mencontoh perbuatan-perbuatan seperti itu ya. Kalau ada teman yang berbuat seperti itu, jangan kita tiru, jangan ikut-ikutan bersikap seperti itu. Kita harus seperti anak dalam gambar ini, harus berani menolak, berani berkata tidak. Adik-adik harus berani mengatakan, saya tidak mau seperti dia. Saya tidak boleh melakukan apa yang tidak baik, karena itu akan merugikan saya dan merusak diri saya.
Jadi mulai hari ini, jadilah seperti Ucu dan Uci ya. Jadilah anak-anak yang mau belajar mendengar dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan lewat orang tua kita. Dengan mendengar ajaran orang tua, kita pasti akan selamat, seperti Ucu dan Uci yang dijauhkan dari perangkat Bapa Tani. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman dari Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan kami boleh seperti Ucu dan Uci yang selalu menuruti nasihat ibunya. Berkati kami Tuhan agar dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut, dan anak-anak yang setia kepada Engkau. Berkati kami ya Tuhan, berkati adik-adik pelayan kami juga dalam sekolah mereka. Berkati mereka Tuhan agar mereka boleh menjadi terang dan garam di tengah teman-temannya. Berkati mereka Tuhan agar mereka boleh mengikuti setiap pelajaran yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Berkati juga Tuhan teman-teman pelayanan kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang bekerja. Berkati mereka yang belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Biarlah mereka tetap bersabar dan mereka boleh bersemangat lagi dalam mendapatkan pekerjaan. Berkati juga gerejamu ya Tuhan, GPB Getsemani ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta selaku KMJ beserta dan keluarga mereka, terkhususnya bagi Ibu Pendeta yang setia dan selalu membimbing kami pelayan PA Tuhan dalam memberikan pembinaan untuk ibadah minggu. Berkati Ibu Tuhan dalam kesehatannya, berkati juga Ibu dalam pekerjaannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Ibu dapat selalu sehat ya Tuhan. Tuhan berkati juga para presbiter dalam mengelola gerejamu ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, walaupun di tengah virus yang saat ini sedang ada di dunia Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan boleh selalu tetap melindungi kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Engkau mau mendengarkannya Tuhan, doa yang kurang dari sempurna ini Tuhan, seperti doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang untuk aktivitas anak TK, yaitu membuat seperti ini bunga matahari. Nanti kakak-kakaknya membagikan bulatan-bulatan di lembar, ntar udah digunting, udah disediakan juga tusuk satenya. Baru kalian tempel seperti ini, lalu diwarnain kayak gini. Yang bagus ya. Terus untuk kelas kecil, yaitu menjawab apa yang kalian lakukan jika melihat teman-teman kalian yang ada di sini. Ntar kalian jawab satu-satu. Ada 5 contoh. Sekarang aktivitas untuk tanggung, yaitu sebutkan godaan atau bujukan yang membawa pengaruh negatif atau perbuatan dosa di sekolah maupun di rumah. Di sini ada kolomnya, kalian mengerjakan semuanya ya, di rumah ataupun di sekolah. Selamat mengerjakan.
Waktunya kita memberikan persembahan syukur adik-adik. Sudah disiapkan semua kolektenya? Ayo kita sambil memuji Tuhan ya. Dari Kidung Ceria 217 beri padanya. Beri padanya senang hatimu, beri padanya senang hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 289, Yesus Kawan Anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing tangan tuntunan sertamu. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Berkati kami semua Tuhan dan juga beserta adik-adik klien kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat